Selamat datang di The Official Auto. Di belakang saya sudah hadir all new Toyota Agya terbaru yang merupakan versi GR Sport. Nah, pada video ini kita akan membahas satu lagi varian yang LCGC, varian terendah dari Agya terbaru ini. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal Agya terbaru, di sebelah saya ini adalah varian G atau yang disebut dengan varian LCGC. Jadi, Toyota menawarkan Agya saat ini dengan dua tipe, yakni G untuk varian LCGC dan GR Sport yang hadir pada segmen City Car alias non-LCGC. Untuk perubahannya, seperti kita lihat, jika varian GR Sport hadir lebih sporty, untuk varian LCGC ini hadir lebih sederhana ya, meski juga tetap mempertahankan kesan sportinya. Untuk perubahannya, pada Toyota Agya terbaru ini sudah menggunakan headlamp LED dengan proyektor, juga ada illumination lamp pada bagian atasnya, dan juga di bawah sudah hadir LED DRL. Untuk bagian depannya, fascia depannya kita melihat ada sentuhan chrome dengan logonya seperti yang kita tahu pada Agya terdahulu juga berbentuk gambar burung ya. Kemudian bagian grillnya ini menggunakan garis horizontal yang cukup tebal dengan penampangnya juga cukup lebar. Ini salah satu perubahan dari sisi desain eksterior Agya LCGC ini. Sekarang kita coba lihat bagian samping dan bagian belakangnya. Let's go! Nah, bicara bagian samping dan bagian belakang dari Agya versi LCGC ini cukup menarik ya. Bagian sampingnya itu hadir pelek berukuran 14 inci model palang yang cukup menarik ya dengan warna silver. Untuk bagian belakangnya hadir sedikit spoiler nih bagian belakang. Kemudian ada high mounted stop lamp, kemudian ada wiper untuk kenyamanan saat hujan. Untuk stop lampnya sudah LED juga dengan rear combination bagian atas dan bawah. Kemudian yang didapatkan di bagian belakang itu emblem Agya tipe G untuk menunjukkan bahwa ini adalah variasi LCGC. Untuk bagian belakangnya hadir nih dua sensor parking yang menunjukkan fitur untuk memarkirkan kendaraan jadi lebih mudah. Di Agya terbaru ini, guna membuka pintu belakangnya sudah hadir elektrik yang cukup mudah untuk kemudian kita bisa mengakses ke bagian bagasi di bagian belakang ini yang ternyata cukup lebar ya. Ini berkat perubahan platform dan juga penggunaan desain interior yang lebih dimaksimalkan oleh Toyota. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa sih interiornya dari Agya tipe LCGC terbaru ini. Let's go! Nah, sekarang saya ada di balik kemudi atau di baris pertama dari Agya LCGC terbaru. Seperti yang sudah diberikan kisi-kisinya oleh Toyota, pembaruannya hadir di segala sisi ya. Dengan desainnya, jika kita lihat ini mirip dengan SUV Reize yang mempunyai garis tajam dan juga horizontal yang cukup membuat kesan lapangnya terasa. Untuk beberapa sentuhan yang paling menarik buat saya di varian LCGC dari Agya ini adalah pada lingkar kemudi hadir pedal shift yang cukup bertanya-tanya untuk apa gitu pedal shift hadir di LCGC, tapi saya pikir dengan kehadirannya ini menimbulkan aura atau berkendara sport yang lebih terasa gitu. Untuk di lingkar kemudinya ada audio steering switch yang bisa mengakses head unit, juga untuk volume, juga teleponi, dan juga ada tombol power nih, ada mode power di bagian sebelah kanan lingkar kemudi. Tidak ada sentuhan kulit atau soft touch lainnya, sehingga kita harus puas dengan apa yang ditawarkan oleh Toyota berupa hard plastik di door trim, kemudian di dashboard. Ya cukup menarik lah dengan ubahan-ubahan yang diberikan. Pada bagian head unit ada layar sentuh berukuran sekitar 7 inci dengan beragam format hiburan. Dan untuk kelas LCGC kembali lagi sudah pengaturan AC-nya sudah digital, dan ini sudah ada engine start stop yang artinya sudah keyless ya. Cukup menarik untuk sebuah LCGC kembali lagi. Bagian tengahnya sama dengan versi GR Sportnya dan juga kembarannya Ayla. Di sini ada cup holder dengan ruang untuk pengisian daya 12 volt di bagian depannya. Untuk model yang ada saat ini sudah CVT dengan tuas yang seperti ini ya, yang cukup nyaman digenggam. Untuk jok masih fabric, tapi yang bisa saya berikan perhatian adalah headrestnya sudah terpisah
Jadi ini bisa diatur nih naik dan turun, karena di versi kembarannya, yang versi LCGC kembarannya, ini headrestnya sudah alias masih menyatu ya. Dan ini warnanya hitam, saya suka karena tidak akan terlihat terlalu murahan ya, dan ini dengan penampang yang lebar cukup nyaman. Sekarang kita coba lihat apa di baris kedua, apa tawaran yang diberikan. Let's go. Nah, sekarang saya ada di baris kedua dari Agya tipe LCGC tipe G terbaru yang ditawarkan oleh Toyota. Apa saja sih sebagai penumpang yang didapatkan di baris kedua ini? Ada cup holder di bagian tengah, kemudian ada back pocket ya di bagian kiri dan kanan belakang kursi. Kemudian yang menarik, headrestnya juga sudah terpisah, jadi kita bisa mengatur nih di sisi kiri dan kanannya. Juga di bagian tengahnya headrestnya udah kepisah. Ada seat belt 3 buah nih untuk bagian kiri, tengah, dan di kanan. Untuk impresinya secara ruang ya, dia lebih luas tentu saja. Karena Anda bisa melihat sendiri, saya memiliki tinggi sekitar 169 cm. Tidak ada kesulitan dengan ruang di bagian kaki, yang ini cukup nyaman ya. Sayangnya, seperti pada model kembarannya, ini belum bisa lebih rebah lagi. Dan ini masih terhitung cukup tegak ya. Ya, tapi selain itu saya tidak bisa berkeluh karena ini termasuk LCGC yang ya cukup menarik ya dengan tawaran yang dihadirkan. Kita sudah ada power window di bagian kiri dan kanan. Nah, mumpung masih di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week, kita akan coba bagaimana impresi perdana mencoba Agya terbaru ini di ruang test drive yang sudah disediakan oleh panitia. Karena saya penasaran juga nih untuk tipe LCGC-nya ini apa sih, gimana sih berkendaranya dan lain-lain. Let's go. Nah, sekarang saya ada di balik kemudi dari Toyota Agya terbaru 1200 cc. Ini bukan yang GR Sport ya, ini yang versi LCGC-nya. Dan dari impresi pertama untuk varian Agya ini, saya bisa bilang meski dia berstatus LCGC, tapi untuk sentuhan-sentuhan seperti yang saya paling menarik ya, ini adalah pedal shift di balik lingkar kemudi. Bayangin ada pedal shift di LCGC, itu salah satu keunggulannya dari varian LCGC-nya Agya terbaru. Kemudian di sisi kemudi sebelah kiri sudah ada audio steering switch untuk pengaturan audio yang lebih mudah tentu saja selama berkendara. Sisi kenyamanan lainnya, head unitnya di varian LCGC-nya Agya ini juga sudah layar sentuh dengan beberapa fitur ya, seperti ini ada M Toyota, kemudian ada Toyota Link, T-Link untuk fasilitas darurat, juga mungkin servis-servis dan lainnya. Dan tentu saja ini sudah ada sambungan untuk radio, USB, dan Bluetooth yang memudahkan selama berkendara sepanjang jalan. Beberapa sentuhan lain yang bisa saya rasakan di sini, paling utama sih memang pedal shift ya. Untuk joknya masih fabric dan lain-lainnya. Kita balik lagi bahas soal apa yang ditawarkan selama berkendara dengan Agya LCGC terbaru ini. Untuk kekedapan suaranya ini lebih baik dibandingkan model terdahulu. Ini peningkatan yang cukup signifikan dari penggunaan platform terbarunya Toyota. Kemudian ini varian yang menggunakan transmisi CVT, model transmisi CVT yang cukup nyaman ya, dengan pola PRND, dan ada satu lagi mode S dan M untuk perjalanan yang lebih leluasa, bisa mencari ketika ingin mendahului kendaraan lain mungkin dan lain sebagainya. Kemudian untuk kemudi, saya bisa ngerasain, saya udah coba Ayla yang terbaru juga ya. Untuk kemudinya ini dari Agya ini lebih berisi ya, rasanya lebih berisi ya, sedikit lebih berat ya. Cukup menarik ya, karena dua produk ini meskipun sama, ternyata karakternya di balik kemudi itu berbeda, dan ini ya menjadikan buat dia kemudinya lebih
pasti gitu untuk berbelok ke kiri maupun ke kanan, dan ini cukup cepat menerjemahkan keinginan saya untuk berbelok. Lihat ini, menarik nih, dan lebih sporty jadinya, terasa lebih sporty juga berkat pedal shiftnya tadi. Karena ini tempat nyobanya masih terbatas ya kan, dengan cukup sempit ruangnya, saya nggak bisa menginjak pedal gas lebih dalam ya. Tapi secara impresi perdana, mesin 1200 berkode WA VA-nya terbaru ini memberikan tenaga di putaran bawah yang lebih baik ya dibanding model sebelumnya tentu saja. Kemudian disambungkan dengan transmisi CVT-nya ini jadi lebih halus untuk mencapai torsi dan tenaga yang dibutuhkan. Tidak memerlukan waktu lama, ini cukup menarik diberikan oleh Toyota di varian LCGC-nya ini. Bicara soal performa, varian LCGC Agya terbaru ini menggunakan mesin baru WA VE 1200 cc dengan tenaga 88 PS di 6000 rpm dan torsi 113 Nm di 4500 rpm. Sebagai varian LCGC, Toyota menawarkan transmisi manual 5 percepatan dan CVT terbaru yang diklaim lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Berlanjut soal fitur, sebagai varian LCGC, Toyota menawarkan varian G ini dengan pengereman ABS ABD, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, alarm dan immobilizer, rear parking sensor, ISOFIX, airbag 2 buah di bagian depan, seatbelt warning, serta speed sensor lock. Nah, itu dia tadi impresi kita bersama dengan all new Agya terbaru dari Toyota untuk versi LCGC-nya. Untuk harganya, varian GMT ditawarkan mulai 175 juta dan varian G CVT di angka 191 jutaan. Sebenarnya Toyota masih menawarkan satu lagi varian yang lebih rendah, yakni varian E, yakni EMT yang berstatus spot order dengan harga 167 jutaan. Sebagai varian LCGC, Agya memberikan tawaran yang tidak bisa diacuhkan ya, karena dia memberikan beberapa ubahan yang signifikan dibanding model sebelumnya, juga dibandingkan dengan kembarannya yakni Ayla. Dengan harga yang sedikit selisih tipis, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli LCGC dari Agya ini. Dan untuk yang tidak suka dengan varian yang sederhana dari tipe G, Anda bisa melakukan perubahan melalui Toyota Customization Option dengan memberikan sentuhan GR Sport pada varian Agya tipe G ini. Nah, sekian, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi seputar otomotif di Indonesia hanya di auto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Dan sampai jumpa di video-video mengenai otomotif selanjutnya. Bye!